Selamat malam kami ucapkan kepada yang kami muliakan, Biku Sangha, Yang Luhur Samanera dan Atasilani, yang terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sedama. Terpujilah Sang Bagawa, Namo Buddhaya. Semoga kesejahteraan ada pada diri Anda. Perkenalkan saya Kema yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu kembali dalam acara Sebulan Pendalaman Dhamma episode ke-27 pada hari Rabu 7 Mei 2025 dengan judul Melalui Tiga Hal, Perbuatan Baik dan Buruk Dapat Terjadi yang akan diisi oleh Romo Sumedo. Acara ini diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan Wihara Dhamma Meta Jember yang disiarkan secara live baik di Zoom maupun di channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Agar acara ini dapat berlangsung dengan tertib dan hikmat, kami mohon kepada partisipan yang berada di Zoom untuk menonaktifkan mic-nya selama acara berlangsung. Sebelum memulai, marilah kita dengarkan lagu Kami Datang Bersujud. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi namamu yang agung dan mulia, menghayati namamu yang luhur dan mulia. Pembacaan nama Karapata dipimpin oleh Romo Singgih Purnama. Kepada Romo kami persilakan. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu semua, mari kita menyatukan tekad hati dan pikiran kita, dan kita akan membacakan nama Karapata. Nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bhagawa. Swakat o Bhagavat Athammo. Wakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami. Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sanghang Namami. Sang Mahasiswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Hal. Ya, baik. Berikutnya saya serahkan kepada Saudari Kema. Dipersilakan. Baik,
Selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan Dhammapada oleh Saudari Yesa. Kami persilahkan Saudari Yesa. Pembacaan Dhammapada Magawaga Syair 237. Magga Nadhanggiko Seddho Sacca Tang Caturo Pada Wirago Seddho Dhamma Nang Dwipada Nancacak Kuhuma, yang artinya di antara semua jalan, maka jalan mulia berfaktor 8 adalah yang terbaik. Di antara semua kebenaran, maka 4 kebenaran mulia adalah yang terbaik. Di antara semua keadaan, maka keadaan tanpa nafsu adalah yang terbaik. Dan di antara semua makhluk hidup, maka orang yang melihat adalah yang terbaik. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Saudari Yesa atas pembacaan Dhammapadanya. Kini tibalah kita di inti acara SPD pada malam hari ini. Untuk itu, sesi selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Romo Ramani, Bapak Ibu semua, ya sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita melakukan penghormatan awal. Handak mak yang Buddha sabagawato pubbabaka namakarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Handak mak yang tik sarana gamana padhang bak namase buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Hendak mak yang pancasikha pada patkang bakna mase. Patna tipatha. Weramak noi sikha padang samadhyami. Adinatana Weramaknoy Sikhapadang Samadhyami Kame Sumich Cacara Weramaknoy Sikhapadang Samadhyami Musawata Weramaknoy Sikhapadang Samadhyami Suramera Majapahmadana Weramaknui Sikhapadang Samadhyami. Ya, baik. Romo Ramani, Bapak Ibu berikutnya. Berikutnya kita akan langsung membuka profil narasumber kita, yaitu Romo Sumedo.
Beliau bernama Pandita Madya Sumeto, pendiri Pusdiklat Dharma Lokapala, Pandeglang, Lesung, Ujung Kulon, Banten. Beliau juga adalah Ketua Yayasan Dharma Lokapala Pandeglang, Ketua Perma Budi Jakarta, dan Ketua Yayasan Dhamma Ramsi Theravada. Oleh karena itu, kita akan langsung menyambut Pandita Madya Sumeto. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Selamat malam, Romo. Selamat malam, terkhusus Romo Singgih Purnama, pemimpin puja pada malam hari ini, pembawa acara Sis Kema Dewi, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, para sahabat Dharma Meta Jember yang berbahagia, selamat malam, terpujilah Sang Bagawa, Sotihotu, Namo Buddhaya. Yang mau saya sampaikan pertama kali, meralat sedikit apa yang disampaikan profil tadi. Profil saya itu, Romo Singgih, yang ada di antaranya saya Ketua Permabudi Jakarta. Nah, saat ini saya sudah bukan Ketua Permabudi DKI Jakarta. Jadi mohon berikutnya nanti tidak dicantumkan sebagai Ketua Permabudi DKI Jakarta. Saya kira cukup nama Pandita Madya Sumedo, anggota Magabudi, cukup itu. Saya kira ya, untuk teman-teman untuk berikutnya. Ya, baik, Baik, Romo. ya terima kasih Romo Singgih. Ya, saya ini malam bahagia banget nih bisa ketemu dengan Sis Kema Dewi, Romo Singgih, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, para sahabat Dhamma Meta Jember, dalam sebuah acara yaitu sebulan ya penghayatan atau pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Trisuci Waisak yang akan kita sambut bersama-sama di tanggal 12 Mei beberapa hari lagi. Pada malam hari ini para sahabat Dhamma Meta Jember kita mengangkat sebuah topik yaitu melalui 3 hal perbuatan baik dan buruk dapat terjadi. Ya, nah apakah 3 hal itu? Kita bersama-sama beberapa waktu ke depan ini untuk sharing. Ya, nah nanti bisa juga di dalam penyampaian saya itu kemudian ada yang langsung ingin bertanya. Mungkin Romo Singgih dipersilahkan ya nanti bebas. Ya, jadi kita bawa untuk tidak terlalu tegang dalam kegiatan pada malam hari ini. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, sahabat Dhamma yang berbahagia, mari kita bersikap anjali, kita awali sharing Dhamma pada malam hari ini dengan penghormatan pendahuluan kepada Guru Agung kita, Tathagata yang dipuja dan dipuji oleh para dewa dan manusia. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Pancaran sinar kesucian dan kebijaksanaan Sang Tiratana senantiasa memancar kepada kami semua. Yang pada malam hari ini kami mengikuti acara SPD
Dhamma Metta Jember ini, semoga kami semua senantiasa tetap berlindung dan dalam lindungan Tiratana. Semoga Dhamma menjadi penuntun kami dan berkahnya Sangha senantiasa mengikuti langkah kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Sabe sata bawantu sukhi tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih para Romo, Ramani, Ibu, Bapak, Saudara sekalian. Pembukaan tadi sudah disampaikan dengan Dhammapada berkaitan dengan Jalan Mulia berunsur 8. Nah, ini saya kira tepat ya dengan topik atau tema pada malam hari ini, dengan 3 hal perbuatan baik dan buruk dapat terjadi. Bapak Ibu sahabat Dhamma, Dhamma Metta Jember, ini sebagaimana kalau di sebuah wihara atau cetya mengadakan acara kemudian mengundang anggota sangga, kita memohon tuntunan 3 perlindungan dan latihan kelima sila ya. Nah, setelah Bante menuntun kita dan kita panjatkan, kita ikuti, kemudian Bante menyampaikan kalimat seperti ini. Ini adalah 5 pelatihan sila. Dengan merawat sila, tercapai alam bahagia. Dengan merawat sila, diperoleh kekayaan atau keberhasilan dalam menjalani kehidupan di duniawi ini. Dengan merawat sila, tercapai padamnya kilesa. Oleh karena itu, rawatlah, jagalah dengan baik, dengan sempurna kelima sila itu, hendaknya tidak kita langgar. Nah, siapapun yang tidak melanggar sila, hidupnya pasti tidak akan susah, tidak akan menderita ya, sekalipun ada kesulitan, pada umumnya bisa memahami dengan baik. Ini menjadi penting Bapak dan Ibu. Nah, di dalam 8 jalan kebenaran mulia itu ya, di antaranya ada ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar. Nah, 3 ini dikelompokkan di dalam sila ya, moralitas Bapak Ibu ya. Kemudian ada daya upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar. 3 ini bisa dikelompokkan dalam samadhi ya. Kemudian 2 yang terakhir, pengertiannya benar, pikirannya benar. Nah, kebijaksanaan ya Bapak Ibu sahabat Dhamma, Dhamma Metta Jember. Ini 8 jalan mulia, jalan mulia berunsur 8. Jadi kalau dibagi biasa kita paham sila, samadhi, dan panya. Oke. Sekarang kita coba lihat dulu atau kita bersama-sama menguraikan dulu yang berkaitan dengan sila ini. Ini ada ucapan benar, perbuatan benar, pencarian benar ya. Di dalam Dhammapada, Bapak Ibu Saudara sekalian, Magawaga bab 20 ya. Syair 281 ini dikatakan sebagai berikut. Apabila seseorang hati-hati dalam berbicara, mengendalikan pikiran dengan baik, dan tidak melakukan perbuatan yang jahat dengan jasmani, maka
ia menyucikan 3 jenis perbuatan dan pasti berhasil menempuh sang jalan yang telah diajarkan oleh para suci. Ini yang menjadi istimewa, yang menjadi luar biasa, yang menjadi berbeda dhamma ajaran Guru Agung kita dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Ibu Bapak yang berbahagia, seringkali kita dengar ya, bahwa sila moralitas perilaku yang baik itu akan menunjang konsentrasi kita bisa dengan baik. Syaratnya kita harus memiliki sila dengan baik, moralitas perilaku yang baik ya Bapak Ibu. Nah, diantaranya kalau kita lebih dalam lagi kita uraikan di dalam sila ini kan kemoralan ya, kemoralan. Termasuk di dalam kita membina rumah tangga. Nah, dalam membina rumah tangga kita antara suami dan istri dan suami. Ini harus memiliki moralitas perilaku yang baik. Di antaranya pasangan ini harus saling setia. Itu saat kunci ya, kunci tidak melanggar sila. Harus saling setia. Suami setia terhadap istri, istri setia terhadap suami. Kemudian saling menunjang dalam membina rumah tangga ini. Nah, diantaranya juga agar rumah tangganya menjadi sejahtera, harmonis, dan bahagia, maka pasangan ini harus memiliki ucapan yang benar terhadap pasangan hidupnya ya. Jadi harus menjaga dengan baik ucapan-ucapan ini terhadap pasangan hidupnya. Dijaganya seperti apa? Tidak mengucapkan kata-kata yang kasar terhadap pasangan hidupnya, yang bisa menyakiti, menyinggung perasaan dan hati pasangan hidupnya. Itulah sebabnya Guru Agung kita mengajarkan kita harus senantiasa menjalani kehidupan ini agar terkendali. Mawas diri, waspada, kita mengendalikan diri kita. Bukan mengendalikan orang lain, tetapi kita mengendalikan diri kita. Bukan mengendalikan pasangan hidup kita, tetapi kita lebih mengendalikan kepada diri kita sendiri, sehingga bisa terjaga atau terhindar dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Dikala kita merasakan satu situasi kondisi hati yang nggak nyaman, nah kadang-kadang terpancing nih emosinya ya, maka kalau tidak ada kendali diri, saat emosinya terpancing, keluarlah bahasa-bahasa yang sekiranya bisa menyakiti, menyinggung perasaan, hati, pasangan hidupnya. Nah, oleh karena itu, kita diajarkan oleh Guru Agung kita untuk dapat mengendalikan diri kita. Pengendalian diri itu penting, bukan mengendalikan orang lain ya. Jadi introspeksi ke dalam diri kita itu jauh lebih penting ya. Ketika kita mengalami suasana hati yang nggak nyaman atau nggak enak. Nah, oleh karena itu Dhamma ajaran Guru Agung kita mengajarkan menjadi luar biasa. Ya. Bagaimana kita dapat mengendalikan diri kita dengan baik? Nah, disinilah Bapak Ibu, sesungguhnya kita tidak boleh meninggalkan praktik meditasi kita agar kita bisa terkendali dalam situasi kondisi apapun juga. Sila moralitas akan kalau itu kita tidak baik, kalau itu sila kita baik, maka akan mendatangkan kebahagiaan buat kita. Tapi kalau kita tidak memiliki sila moralitas yang baik, itu akan mendatangkan penderitaan bagi yang melanggar sila yang moralitasnya yang nggak baik. Nah, termasuk dalam ucapan. Kalau ucapannya sudah nggak baik, otomatis diikuti dengan perbuatan. Kalau perbuatannya sudah nggak baik, maka menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Nah, itu sebab kita harus menjaga ucapan dengan baik, menjaga dengan baik. Sebelum kita mengeluarkan kata-kata atau ucapan itu, hendaknya kita sebagai umat Buddha
berpikir kembali atau merenungkan kembali. Apabila ucapan ini saya ucapkan, apakah itu bisa merugikan orang lain, bisa merugikan diri kita. Nah, kalau seandainya itu dapat merugikan diri kita dan orang lain, hendaknya ucapan itu tidak diucapkan. Itulah sebabnya kita harus selalu berupaya untuk mengendalikan diri kita. Ibu bapak yang berbahagia, ini terkaitan dengan ucapan ya, kata-kata. Ada satu kisah dari seorang filsuf besar, dia bijaksana dan apa itu pinter orangnya ini. Nah, filsuf besar ini bernama Socrates. Satu waktu filsuf besar ini Socrates ini kedatangan satu temannya. Temannya berkunjung ke rumah sang filsuf. Kemudian dibukakan pintu dan diterima oleh Socrates ini. Dan di situ mereka duduk di ruangan tamu. Sahabatnya ini atau temannya ini membuka pembicaraan kepada Socrates bahwa kedatangan dia pada hari itu ke rumah sang filsuf ini ingin menyampaikan sebuah cerita tentang sahabatnya lagi. Jadi Socrates kedatangan tamu, sahabatnya, temannya sendiri. Nah, kemudian temannya ini mau menceritakan tentang temannya lagi, yang satu lagi, gitu ya. Kita beri contoh lah ya, teman Socrates yang datang itu namanya si A, seumpama kata. Setelah diterima, duduk di ruangan tamu, si A ini bercerita kepada Socrates kehadirannya itu ingin menceritakan tentang si B. Nah, itu kata si A nih ya. Si A mengatakan seperti itu. Socrates kemudian nanya nih, bertanya kepada si A itu. Kata Socrates gini, tunggu sebentar sahabatku, si A, sebelum kamu menceritakan tentang si B, saya ingin memberikan 3 saringan filter agar nanti kamu tidak salah dalam menyampaikan cerita si B itu kepada saya. Si sang filsuf Socrates mengatakan seperti itu. Jadi sebetulnya Socrates ini berupaya jangan sampai si A ini menceritakan satu cerita yang bahkan nanti menimbulkan satu kerugian buat dirinya sendiri, juga buat si B sahabatnya yang berikutnya, dan Socrates sendiri tidak mendapatkan hasil apapun juga. Temannya bilang, apa 3 filter yang kamu ingin berikan kepada saya? Kemudian Socrates bilang seperti ini, sahabat Dhamma, ya. Apakah yang kamu menceritakan tentang si B, sahabat kita itu, yang kamu mau ceritakan sekarang ini kepada saya itu, cerita itu benar atau tidak? Socrates tanya seperti itu kepada si A ini. Kemudian si A bilang begini, berkaitan dengan benar atau tidaknya, saya nggak tahu, gitu. Nah, ini saya mendengar dari orang lain, katanya si B seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi, Anda nggak tahu tentang kebenaran cerita yang ini Anda sampaikan kepada saya. Socrates tanya kepada si A itu. A menjawab, ya betul, saya nggak tahu benar atau tidaknya. Saya hanya dengar dari orang lain lagi bahwa si B seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, Socrates bilang seperti itu. Kemudian Socrates sang filsuf besar ini memberikan saringan yang kedua. Ya. Nah, sekarang saya berikan kamu filter yang kedua. Socrates bilang seperti itu. Yaitu filter kedua ini kebaikan. Apakah yang Anda ingin sampaikan kepada saya tentang si B itu ada kebaikan-kebaikan tentang si B? Apakah yang mau diceritakan itu tentang kebaikan si B? Ah,
temannya ini, sahabat yang si A ini bilang seperti ini. Enggak, justru kebalikannya. Yang saya mau ceritakan kepada Anda ini tentang si B adalah berkaitan dengan perilaku keburukan-keburukan si B. A bilang seperti itu kepada Socrates. Nah, oke. Socrates bilang seperti itu. Jangan cerita dulu. Jadi, Socrates memberikan lagi filter yang ketiga. Nah, sahabat bertanya, yang ketiga itu apa? Si A tanya kepada Socrates. Filter yang ketiga itu apa? Filter yang ketiga ini adalah kegunaan. Socrates bertanya kepada si A, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang si B kepada saya ini berguna atau tidak untuk saya? Socrates bilang begitu. Kemudian sahabatnya bilang, itu sama sekali sesungguhnya cerita yang saya ingin sampaikan tentang si B kepada Anda ini tidak ada gunanya. Nah, 3 filter nih ya, sahabat Dhamma dimanapun berada, ini berlaku buat kita juga. Sebelum kita ingin menceritakan, menyampaikan sebuah berita, hendaknya kita pergunakan juga 3 filter ini. Yang pertama tadi, cerita yang kita sampaikan atau berita yang kita sampaikan itu, apakah ada kebenarannya, benar atau tidak. Itu filter pertama. Yang kedua, yang kita ingin sampaikan itu apakah berkaitan dengan kebaikan seseorang yang ingin kita sampaikan. Filter yang ketiga, kita mau menceritakan ini ada nggak gunanya? Ada atau tidak kegunaannya bagi yang mendengar itu? Atau bagi orang lain? Nah, Socrates menyimpulkan seperti ini, sahabat Dhamma Meta Jember ya. Apabila kita ingin menceritakan sesuatu yang belum tentu kebenarannya dan bukan tentang kebaikan, serta atau bahkan tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Mengapa kita harus menceritakan itu kepada orang lain? Nah, ini menarik ya, Bapak Ibu, ini luar biasa. Socrates sampaikan itu kepada si A. Socrates pesannya begini kepada si A. Saudaraku, sebelum kamu ingin menceritakan sesuatu tentang apapun, hendaknya pergunakan 3 triple filter test ini. Ya, setiap kali kita mendengar, ingin menyampaikan sesuatu tentang siapa saja, jika bukan tentang kebenaran dari cerita itu, tidak ada kebaikannya, bahkan tidak ada kegunaannya. Nah, Socrates bilang lagi seperti ini. Apabila terlanjur Anda mendengarnya, jangan sampaikan pada orang lain. Dan jangan menyakiti hati orang lain melalui ucapan-ucapan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita harus mewaspadai setiap ucapan yang ingin kita sampaikan. Kalau memang itu tidak ada kebenaran, tidak ada kebaikan, kemudian tidak ada guna, tidak ada manfaatnya, apalagi kita hanya menyampaikan secara iseng, mendengar dari orang lain katanya, maka itu dapat mencederai, dapat menyakiti perasaan dan hati orang lain. Nah, ini menjadi penting. Ucapan atau kata-kata ini berlaku untuk siapa saja. Agar jangan sampai kita salah menyimpulkan, menyampaikan sesuatu berita yang belum tentu ada kebaikannya, belum tentu ada kebenarannya, dan belum tentu ada manfaatnya. Kalau memang kita terlanjur mendengar itu, kita skip. Jangan kita ceritakan kepada siapapun. Maka perbuatan-perbuatan baik, perbuatan yang tidak baik bisa terjadi melalui ucapan. Nah, kalau kita masih ingat ada beberapa waktu lalu iklan itu luar biasa ya. Mulutmu adalah harimaumu. Nah, ini tidak sedikit terjadi di dalam kalangan kehidupan-kehidupan. Ketika orang hanya iseng, apalagi zaman sekarang judulnya kepo, maka itu nanti akan mendatangkan bencana bagi yang menyampaikan
ucapan atau kata-kata itu atau berita yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, disinilah sahabat Dhamma Meta Jember, dimanapun berada, kita berupaya dengan keras menjaga ucapan kita agar jangan sampai melukai perasaan dan hati orang lain, terlebih kepada pasangan hidup kita. Ucapan kata-kata. Yang kedua, yang dapat melukai perasaan dan hati orang lain juga berkaitan dengan pikiran. Nah, oleh sebab itu di dalam ajaran Guru Agung kita disampaikan pikiran adalah pelopor. Kalau pikiran kita sampaikan atau kita pancarkan dengan pikiran yang negatif, maka pikiran itu munculnya negatif, keluarnya hasilnya pasti tidak baik. Energinya pasti negatif. Karena pikiran kita sudah negatif dari awalnya. Pikiran kita sudah tidak baik dari awalnya. Maka hasilnya bisa tidak baik. Nah, kenapa dikatakan atau disampaikan pikiran adalah pelopor? Ketika kita berpikir pikiran negatif itu, sesungguhnya kita sudah mentransfer satu pikiran negatif yang kejadiannya pasti akan negatif. Nah, ini beberapa hal yang pernah saya juga alami di dalam kejadian sehari-hari, ya, dalam kejadian sehari-hari. Salah satu contoh begini, bahwa pernah satu kali terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, mungkin kita juga mengalami, Bapak Ibu juga pasti mengalami, di saat kita bangun pagi, kadangkala muncul satu pikiran, perasaan seperti nggak nyaman. Nah, kalau kita sudah muncul pikiran seperti perasaan yang nggak nyaman itu, kadang-kadang kita berpikirnya terlalu jauh. Wah, ini hari akan terjadi apa ya? Gitu ya, ini hari akan terjadi apa? Nah, berpikirannya seperti itu. Jadi, kita udah khawatir dulu. Kita sudah takut dulu. Dengan belum yang kita jalani pada hari itu, tetapi kita sudah khawatir. Kita sudah takut. Nah, berarti kita sudah mentransfer satu pikiran yang negatif. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian. Nah, seperti itu. Maka hari itu yang kita jalani pasti akan mengalami hambatan. Nah, hambatannya apa? Karena kita sudah mentransfer satu pikiran kita yang apa namanya itu negatif ya terhadap diri kita ini. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita harus waspada terhadap pikiran ini. Ketika bangun pagi, kita mengalami satu pikiran, perasaan yang tidak nyaman, dan muncul pikiran negatif itu, Bapak Ibu harus segera merubah pikiran negatif itu menjadi pikiran positif. Ya, nah ini paham ya? Dirubah pikiran negatif tadi menjadi positif. Kalau kita biarkan pikiran itu yang negatif terus kita bawa ke dalam perasaan kita, maka kita jalani kita jalani kegiatan pada hari itu, pada umumnya akan terjadi hal yang seperti yang kita pikirkan. Nah, ini dahsyatnya pikiran kita ketika kita munculkan pikiran negatif di pagi hati dengan perasaan yang sudah muncul tidak nyaman, kemudian kita olah dalam pikiran kita, maka hari itu Bapak Ibu percaya deh, menjalani kegiatan pada hari itu, hasilnya pun pasti dia akan menjadi maksimal. Karena kita sudah kita sudah membawa ke dalam perasaan dan pikiran kita. Nah, jahatnya, kalau kita nggak menyadari pikiran ini, ketika perasaan tidak nyaman itu muncul di pagi hari saat kita bangun, kita akan mendramatisir. Perasaan yang tidak nyaman itu kita olah di dalam pikiran ini. Nah, kemudian kita mengait-ngaitkan dengan kejadian-kejadian. Maka terjadilah pada hari itu satu peristiwa menjalani kegiatan itu menjadi tidak maksimal. Ujung-ujungnya nanti Bapak Ibu pasti ngomong, tuh bener kan, perasaan saya hari ini nggak enak, perasaan saya hari ini seperti ini, maka terjadi seperti ini. Tetapi kalau kita mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan kita ini, Ibu Bapak, kita sadari begitu bangun tidur,
bangun dari tidur malam hari kita istirahat, kemudian muncul perasaan yang nggak nyaman, sebagai Buddhis, Bapak Ibu harus segera merubah perasaan-perasaan nggak nyaman itu, pikiran negatif itu menjadi positif. Bagaimana cara merubahnya? Cukup Bapak Ibu kita menyadari, bangun tidur tadi perasaan saya kurang nyaman. Semoga pada hari ini saya dapat menjalani kegiatan saya dengan baik, tanpa kekurangan apapun juga. Kemudian lakukan aktivitas itu pada hari itu dengan sebaik-baiknya, dengan keyakinan kita, dengan ketulusan hati kita. Karena bagaimanapun kita berharap untuk mendapatkan yang terbaik pada hari itu menjalani kegiatan-kegiatan kita. Nah, oleh karenanya pikiran menjadi satu penentu kejadian satu hasil dalam hari itu kita menjalani aktivitas kegiatan itu. Kalau Bapak Ibu membawa perasaan tidak nyaman ke dalam pikiran kemudian diolah dan didramatisir, Ibu dan Bapak kita semua nggak akan mendapatkan hasil yang maksimal pada hari itu kita jalani kegiatan itu. Nah, pikiran, ucapan. Kalau ucapannya sudah tidak baik, pikirannya menjadi negatif, maka diiringi dengan perbuatan. Kalau perbuatan kita sudah tidak baik, nah 3 hal inilah yang bisa membuat kita pada hari itu atau pada hari berikutnya merasa tidak bahagia. Maka muncul nih bahasa-bahasa yang lain lagi yang kita dramatisi dalam pikiran kita tadi itu. Benar ya, hari ini kenapa ya, maaf Bapak Ibu, hari ini bahasanya hari ini hidup saya kenapa seperti ini. Sial amat. Nah, bahasanya begitu tuh, seremnya ya. Sial amat. Padahal mah nggak ada yang kata sial. Kalau kita betul-betul menjalani, mempraktekkan dhamma dalam kehidupan ini. Perasaan eh, perasaan nyaman, perasaan nggak nyaman, itu kan muncul dari pikiran. Kalau kita mampu dan bisa mengarahkan pikiran kita dengan baik, niscaya Bapak Ibu kita akan terhindar dari perasaan-perasaan yang tidak nyaman tadi. Nah, karena perasaan dan pikiran ini seringkali dominan menguasai kehidupan kita dalam kita jalani keseharian itu pada hari itu. Nah, sehingga muncullah satu hasil yang tidak maksimal dalam hidup kita. Nah, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita dengan baik, Bapak dan Ibu? Sang Buddha, Guru Agung kita, bahkan tidak pernah sedikit pun kita nggak dengar anjuran berkaitan dengan meditasi. Maka di dalam agama Buddha atau kita sebagai umat Buddha, meditasi itu tidak boleh kita tidak jalani. Tidak boleh kita abaikan. Paling tidak pagi hari bangun tidur sebelum aktivitas, kita duduk bermeditasi beberapa saat. Yang kedua, sebelum istirahat malam hari, kita lakukan lagi meditasi beberapa saat. Akan menjadi baik kalau kita sanggup duduk bermeditasi selama 1 jam. Tapi pada umumnya, lagi-lagi pikirannya bermain. Sibuknya terlalu sibuk, kegiatannya terlalu banyak, pekerjaan masih belum selesai, maka meditasi menjadi gagal. Nah, baru duduk sebentar, sudah terpikir, pikiran sudah bekerja lagi untuk melakukan hal yang lain lagi. Sedangkan kita ingin mendapatkan satu hasil, satu kebahagiaan dalam menjalani kehidupan ini. Tapi kita nggak pernah melatih diri kita dengan meditasi secara rutin pada pagi dan malam hari. Ya, kalau Bapak Ibu upayakan duduk meditasi pada pagi hari, kemudian malam hari sebelum istirahat malam, Bapak Ibu percayalah, sahabat Dhamma Metta Jember, kita akan terkendali dalam semua hal. Apapun yang kita rasakan, bangun tidur perasaan yang tidak baik, kemudian
kejadian-kejadian kita menjalani kegiatan dalam hari itu hasilnya baik atau tidak baik, kalau Bapak Ibu mampu dan bisa rutin melatih diri dengan meditasi, itu biasanya akan terkendali dengan baik. Bagaimana terkendalinya? Kita pasti akan memahami, menyadari kejadian-kejadian. Kalau kejadian itu bahagia, otomatis kita bahagia, ya. Nah, tapi kalau kejadian itu yang tidak bahagia justru membuat kita jengkel dan kesal, seringkali kita mengucapkan kata-kata, kenapa hari ini apes sekali. Tidak ada apes di dalam agama Buddha. Semua terjadi, semua terbentuk karena pikiran kita. Pikiran itu menjadi liar, pikiran itu menjadi ganas karena kita tidak pernah melatih pikiran itu untuk menjadi baik. Sebab kita jarang bermeditasi. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki silanya sudah baik, meditasinya terkendali, otomatis ini semua akan dibarengi dengan munculnya kebijaksanaan. Apa muncul kebijaksanaan itu? Contoh, kita dimarahi orang. Contoh, kita dihina orang. Kita dirugikan orang. Kita dipuji. Kita disanjung. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memiliki kebijaksanaan yang baik, umumnya hal-hal seperti ini tidak akan menjadi mengganggu. Karena apa? Karena kita sudah memiliki kebijaksanaan yang baik, ya. Maka pengertiannya sudah benar, otomatis pikirannya menjadi benar. Kalau pengertiannya keliru, bagaimana pikirannya bisa benar? Bagaimana pikirannya bisa benar? Meditasinya nggak pernah. Sedangkan berharap yang baik. Sederhana Bapak Ibu ingin mendapatkan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di duniawi ini. Sebetulnya sangat sederhana. Apa yang diajarkan Guru Agung kita itu sudah lengkap. Tinggal kita mau atau tidak mempraktekannya dalam kehidupan kita ini. Nah, satu contoh, ini terjadi dalam keseharian saya. Hari Minggu yang kemarin ini lewat tanggal 4 itu, tanggal 4, saya kegiatan pagi hari mengikuti kegiatan Gema Waisak Pindah Patah oleh Sangga kita, Sangga Theravada Indonesia, itu di Mega Glodok Kemayoran, di Jalan Benyamin Soeb. Nah, itu kan kebaikan, ya. Saya menjadi bagian penerangan, menjelaskan gitu dengan mikrofon keliling, itu perbuatan baik yang saya lakukan. Setelah selesai acara ini, saya pulang ke rumah. Dari Kemayoran, pulang ke rumah saya di Serpong, Tangerang. Aman, tidak masalah. Oke, pulang ke rumah tujuan saya itu menjemput istri saya untuk kita kegiatan di wihara. Nah, dari Serpong saya balik kembali lagi ke Jakarta, ya, ke Jakarta itu melalui jalan tol. Nah, jalan tol ini setelah bayar di pintu tol itu, mobil saya keluar. Selesai kan, pintu tol terbuka, saya keluar. Mobil saya keluar, di samping saya itu pintu tolnya ada 3. Di samping saya ada satu lagi mobil ini nih, ya, barang sama-sama begitu keluar. Nantah bagaimana si mobil yang di samping kanan saya ini tiba-tiba itu nabrak mobil saya. Gitu. Saya di jalurnya yang tepat, dia ke jalur saya, dia pindah ke jalur saya. Itu benturannya kencang, keras sekali benturannya, sampai pintu mobilnya penyok, ya, rusak pintu mobil saya sampai penyok gitu. Nah, di sini saya minggirin mobil saya, kemudian yang nabrak itu juga minggir. Begitu minggir, saya tanya tuh, kenapa bisa seperti ini? Ternyata yang turun itu anak muda, ya. Nah, anak muda ini sambil
turun lihat keadaan mobil saya penyok memang gitu. Jadi tabrak pintu tengah sama pintu depan. Ya, maaf Pak, maaf. Anak muda ini bilang seperti itu ya. Ya sudah, udah terjadi toh. Jadi sekarang bagaimana? Saya tanya anak muda yang nabrak mobil saya. Ya bawa aja ke bengkel Bapak, dia bilang. Nanti ada berapa biayanya, saya transfer. Terus saya bilang ke anak muda itu, kamu cari aja bengkel kamu, nanti bawa ke bengkel kamu gitu. Nah biasanya kan Bapak Ibu kalau terjadi insiden tabrakan gitu, yang nabrak ini kan harus kita minta identitas ya toh, ya toh. Nah, KTP kah, apakah gitu. Saya kali itu sedikit pun nggak nyinggung soal KTP-nya, dan saya percaya anak muda itu akan menepati janjinya, gitu ya. Oke, saya bilang. Dia kasih nomor teleponnya ke saya, kita sudah teleponan, nyambung, lanjut perjalanan karena di jalan tol itu kan jangan sampai menghambat orang lain yang mau lewat. Udah, Bapak Ibu. Nah, nanti saya WA Bapak, kata si penabrak itu, bengkel di mana untuk perbaiki mobil Bapak ini. Oke, lanjut, saya ke wihara, anak muda ini lanjutkan perjalanan juga. Tunggu punya tunggu, nggak ada info sedikit pun. Saya telepon balik melalui nomor telepon yang dia kasih. Nggak diangkat, teman-teman, Bapak Ibu. Nggak diangkat. Nah, udah. Akhirnya itu sedikit terpikir ya, saya dengan ibu, dengan istri saya ya. Terpikir ya, mungkin dia menghindar nih. Dia ganti nomor telepon. Bisa nggak Bapak Ibu teman-teman? Bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Kalau dia mau menghindar seperti itu. Sebab saya nggak tahan identitasnya. Saya pulang ke rumah, sekitar jam 9 malam itu, saya cerita ke anak saya. Anak saya bilang gini, kenapa tadi Papa nggak minta identitasnya? Itu. Nah, saya cuma berpikir gini, Bapak Ibu teman-teman. Kita semua belajar ajaran Guru Agung kita yang disebut Dharma bukan setahun, 2 tahun. Kita paham apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak mungkin tanpa sebab. Itu nomor satu. Yang kedua, kita ingat Guru Agung kita menyampaikan seperti ini juga ada dalam Dhammapada. Apabila itu bukan menjadi bagian dari milik kita, maka dia tidak akan menjadi milik kita. Kalau bukan bagian dari milik kita ya. Begitu juga karma buruk. Kalau karma buruk itu bukan bagian dari milik kita akan terhindar. Nah, insiden kecelakaan itu karma buruk saya pagi berbuat baik, itu bagian perbuatan baik. Sore hari muncul karma buruk saya, ya, maka mobil terjadi insiden tabrakan itu. Saya hanya berpikir begini, Bapak Ibu teman-teman, kalau sampai anak muda ini memang menghindar, kemudian apa namanya nggak memperbaiki mobil saya hanya berpikir satu, saya cerita ke istri saya cerita ke anak saya. Berarti karma buruk sedang berbuah. Ya udah, nggak apa-apa, kita perbaiki. Ini saya menjaga pikiran saya. Agar pikiran saya tidak menjadi liar kemana-mana. Menambah karma buruk. Berprasangka negatif-negatif. Boleh dong berprasangka negatif, boleh. Tetapi kita akan rugi. Nah, saya pulang ke rumah, ya udah, nggak apa-apa, saya bilang. Tetapi saya pancarkan pikiran negatif positif saya. Mungkin dia sedang sibuk, mungkin dia sedang nggak sempat. Dan ini dahsyat, Bapak Ibu, teman-teman. Dengan kekuatan pikiran itu, kita pancarkan meta, tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, karena kita munculkan kebijaksanaan. Kalau sampai dia tidak perbaiki, ya berarti karma buruk saya sedang berbuah. Nah bagaimana? Semoga penabrak tadi bisa berbahagia. Nah, selesai. Dan di luar dugaan, karena pancaran pikiran yang positif, kemudian terkendali dengan baik,
kemudian kebijaksanaan kita muncul, yang terjadi semuanya menjadi baik, Bapak Ibu. Pagi hari saya lihat HP saya. Di situ dia ke WhatsApp, Pak, bengkelnya di dekat BSD. Ini alamatnya jelas. Nah, sudah beres toh? Tapi saya bilang lagi ke anak muda itu, mungkin saya nggak perbaiki minggu ini karena saya sedang sibuk dalam rangka menyambut Waisak. Oh baik Pak, nggak apa-apa, kapan Bapak sempat aja, dia bilang. Ibu Bapak saudara sekalian, dari kisah nyata ini bukan katanya. Tetapi saya mengalaminya. Dengan memiliki sila yang baik, dengan memiliki meditasi dengan baik, maka muncullah pengertian yang benar, kemudian muncullah pikiran yang benar. Nah, ini mendatangkan kebahagiaan bagi saya dan bagi orang lain. Dan berarti kita terhindar dari perbuatan karma buruk yang baru. Itulah sebabnya Bapak Ibu senantiasa kita harus mampu dan bisa mengendalikan diri kita. Bukan mengendalikan orang lain. Tetapi kendalikanlah diri kita. 8 jalan mulia. Jalan mulia berunsur 8 ini betul-betul sangat luar biasa. Untuk membawa kita dalam kehidupan duniawi ini menjadi happy, menjadi bahagia, menjadi terkendali. Membuat pikiran kita senantiasa terarah dengan positif. Ucapannya harus benar, perbuatannya harus benar, mata pencahariannya harus benar. Kemudian daya upayanya harus benar, perhatiannya harus benar, konsentrasinya harus benar. Kalau kita sudah mampu konsentrasi, meditasi dengan baik, Bapak Ibu, maka muncullah kebijaksanaan dalam hidup kita ini. Apapun yang terjadi, kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Nah, beda ya, inilah Bapak Ibu sahabat Dhamma Meta Jember dimanapun berada, inilah istimewanya ajaran Guru Agung kita, yang tidak pernah memberikan janji, yang tidak pernah mengancam kepada siapapun juga. Tetapi dia memberikan bukti siapapun yang mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan ini. Ini menjadi luar biasa. Dan saya merasa menjadi orang yang sangat beruntung dalam hidup ini. Sebab saya bisa menjadi umat Buddha. Dengan mempraktekkan sila yang baik. Dengan mempraktekkan samadhi yang baik. Dengan mempraktekkan panya yang baik. Kita semua terkendali. Begitupun kebalikannya, Bapak Ibu teman-teman. Apabila kita mengalami satu kebahagiaan yang luar biasa. Bahasa bisnis keberuntungan yang luar biasa. Kita tidak akan menjadi berbangga yang berlebihan. Nah, kita paham kenapa kita memiliki keberuntungan, kenapa kita memiliki kebahagiaan yang besar. Karena pastinya Bapak Ibu kita sudah menimbun parami yang begitu besar. Maka Sang Buddha Guru Agung kita menyampaikan, kebajikan yang kita timbun pasti akan berbuah pada waktunya yang tepat. Begitupun dengan kebalikannya. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, itu akan berbuah pada waktunya yang tepat. Kebahagiaan, keberuntungan yang akan muncul, nggak bisa dicegah oleh siapapun. Dewa pun tidak bisa mencegahnya. Begitupun karma buruk. Kalau perbuatan kita tidak baik, karma buruknya hasilnya pasti tidak baik. Nggak ada satu dewa pun yang bisa menghindarkan itu semuanya. Dan dia akan berbuah pada waktunya yang tepat. Maka Dhamma Guru Agung kita, Bapak Ibu teman-teman, sahabat Dhamma Meta Jember dimanapun berada. Ini tiada saing, tiada banding. Nah perlu kita ke tempat-tempat, mengunjungi tempat-tempat yang bisa, ya maaf ya Bapak Ibu, bahasa-bahasanya bisa buang sial, bisa menghindarkan petaka dan seterusnya. Tidak perlu. Kalau kita sudah memiliki pengendalian diri dengan benar, moralitas kita baik, pikiran kita baik, kemudian kebijaksanaan kita baik, kita tidak akan terkalahkan dimanapun kita berada dan kita pergi. Maka di dalam kantong kita jangan pernah dilupakan ajaran Guru Agung kita, simpen baik-baik di kantong. Hiri dan otapa. Sederhana tetapi dahsyatnya luar biasa. Malu
untuk melakukan perbuatan yang tidak baik dan takut akan akibatnya. Karena nggak bisa lari itu semua Bapak Ibu. Dengan seperti ini kita harus awali dulu dengan mengendalikan ucapan kita. 3 hal ini yang dapat membuat seseorang menjadi berbuat baik bisa membuat berbuat yang tidak baik bisa. Maka kita harus selalu waspada 3 hal dalam kehidupan ini. Jaga dengan baik pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Kalau kita mampu mengendalikan ini semua Bapak Ibu, happy dah. Tidak ada yang kurang dalam hidup kita ini. Dan saya ini sudah merasakan semuanya itu. Betapa Dhamma Guru Agung kita ini tidak pernah ada katanya-katanya. Praktekkan dalam hidup kita ini, jalani semua dengan baik. Maka seringkali saya cerita kepada teman-teman saya, setiap tujuan kita lurus, tujuan kita lempeng, tujuan kita tulus, bahasa saya ya, para dewata, para bodhisatta akan membantu kita menjalani tugas-tugas itu dengan baik. Dan akan menuntun orang-orang baik bertemu dengan kita, sehingga bisa membantu apapun kegiatan kita menjadi maksimal. Nah ini saya rasakan Bapak Ibu. Seringkali tadi kan di profil itu dimunculkan pendiri Pusdiklat Dharma Lokapala yang ada di Tanjung Lesung, Ujung Kulon, Pandeglang itu luar biasa Bapak Ibu. Dan itu dahsyat, saya merasakannya. Itulah sebab saya bisa menceritakan ini semuanya dengan apa adanya kepada Bapak Ibu. Karena saya, Sumedo, telah merasakan ini semuanya. Saya membangun itu, Pusdiklat Bapak Ibu. Silakan dipergunakan oleh siapapun juga. Asal dia tidak keluar dari Dhamma. Asal dia tidak menyimpang dari Tipitaka. Silakan pergunakan. Berbayar free. Semuanya tidak ada bayaran apapun. Karena saya membangun itu pun dapat bantuan-bantuan dari orang lain. Kalau diukur dengan kemampuan saya, tidak akan mampu saya bangun itu. Karena luas tanahnya 3 hektar, bangunan 600 meter 2 lantai. Jadi semua sudah terbangun. Isinya sudah terisi semuanya. Para donatur membantu saya. Tanpa saya membuat proposal. Nah, disinilah Bapak Ibu. Dengan kekuatan keyakinan saya kepada Tiratana, kemudian mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan ini. Itulah yang saya sebut tadi. Tidak ada yang kurang dalam hidup kita. Tapi harus memiliki sila yang baik. Harus mampu dan bisa bermeditasi dengan baik. Maka kebijaksanaannya muncul. Kalau sudah kebijaksanaan yang muncul, aman Bapak Ibu. Kita nggak akan goyah dalam hal apapun juga. Inilah dahsyatnya, hebatnya dalam Dhamma dalam kehidupan kita ini. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bagian daripada orang-orang yang sangat beruntung dalam kehidupan itu. Itulah sebabnya jangan buang-buang waktu. Pergunakan waktu itu dengan baik, karena waktu itu tidak pernah menunggu kita. Dia terus berputar seperti jarum jam. Kita siap, kita tidak siap, kita tua, kita muda, kita pintar, kita bodoh, dia tinggalkan. Kalau kita menyia-nyiakan kesempatan dan waktu dalam hidup ini, sayang Bapak Ibu. Manfaatkanlah hidup kita dengan sebaik-baiknya, agar dia bermanfaat buat diri kita dan buat orang lain. Ketenaran, kemasyuran, tidak usah dipikirkan. Yang paling penting, diri kita bermanfaat atau tidak. Kalau kita bisa memanfaatkan hidup kita yang singkat ini dengan sebaik-baiknya, bahagia tidak bisa dinilai dengan materi. Nah, Ibu Bapak, Saudara sekalian, sahabat Dhamma Metta Jember, ada 3 hal dalam hidup yang tidak akan kembali. 1, waktu yang saya bilang tadi. 2, kata-kata. Waspada, hati-hati terhadap ucapan. Yang ketiga adalah kesempatan. 3 hal berikutnya yang dapat menghancurkan hidup seseorang. 1, tidak terkendalinya emosi, kemarahan. Yang kedua, angkuh, sombong, punya titel, punya jabatan, punya materi yang cukup, orang lain dipandang rendah. Nah, hal yang ketiga, seseorang yang menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati. Dan 3 hal ini dapat menghancurkan seseorang. 3 hal berikutnya yang tidak boleh hilang dari hidup kita. Ingat baik-baik. 3 hal yang tidak boleh hilang dari hidup kita.
kasih sayang, cinta, dan kebaikan. Teruslah berbuat baik sampai akhir. Manfaatkan hidup yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. 3 hal berikutnya dalam hidup yang tidak pernah pasti. 1, pengumpulan menimbun materi. 2, jabatan, kejayaan. 3, yang tidak pasti adalah mimpi. 3 hal berikutnya yang membentuk watak seseorang menjadi bermanfaat, menjadi baik, menjadi gagal, menjadi jahat. 1, harus punya tekad. 2, harus punya kemauan. 3, memiliki fokus yang baik. Konsentrasi, fokus yang baik. 3 hal. 3 hal berikutnya yang tidak pernah kita tahu adalah rezeki, umur, dan jodoh. Ya? Nah, itu kita nggak pernah tahu. 3 hal terakhir dalam hidup yang pasti dan tidak dapat dielakkan. 3 hal yang pasti dalam hidup ini yang tidak dapat dielakkan. Tua, sakit, mati. Nah, Bapak Ibu, 3 hal inilah yang harus kita ingat baik-baik dalam kehidupan kita ini. Manfaatkan dengan baik hidup kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Jadikan diri kita bermanfaat buat diri kita dan buat orang lain. Jangan pernah berkata saya tidak mampu dan saya tidak bisa. Jangan pernah berkata saya sudah tua. Tidak ada umur tua itu hanya angka. Tetapi yang ada adalah Bapak dan Ibu pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah iri terhadap siapapun juga dia memiliki kekayaan yang banyak, memiliki jabatan yang tinggi. Tetapi kita banggalah menjadi diri kita sendiri. Sebab kita beruntung daripada orang lain. Apa keberuntungan kita? Seusia saya ini masih sehat. Semangat masih kuat. Tidak pernah berhenti untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Itu yang mendorong kita senantiasa memiliki semangat yang tinggi. Maka bersyukurlah kita apa yang kita miliki sampai dengan saat ini. Berkeluh kesah, kekhawatiran, ketakutan, itu yang akan menghancurkan hidup kita. Hanya satu kata kuncinya, terus berbuat baik. Jangan pernah berhenti menimbun kebajikan. Ini Bapak Ibu, sahabat Dhamma Meta Jember dimanapun berada, saya sampaikan pada malam hari ini dengan tema 3 hal bisa terjadi perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik. Silakan saya kembalikan lagi kepada Romo Singgi Purnama Ya, sebagai moderator. ya, terima kasih Romo, penjelasannya sangat detail, rinci dan terstruktur Romo ya. Bagaimana kita menyikapi kehidupan kita baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan Romo. Perbuatan, Ya, betul. baik. Kemudian saya akan mengajak Bapak Ibu Romo Ramani semua yang ada di sini untuk mengajukan pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar atau di kolom YouTube ya, Romo ya. Nah, Romo, tadi kan kalau misalnya kita berbicara dari faktor dalam ya, Romo ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita berbicara dari faktor luar itu tuh, mengapa banyak orang itu, manusia itu, ya semakin hari itu mereka tuh tidak belajar dhamma, Romo, semakin terlena gitu. Khususnya banyak orang makin terlena pada loba dosa dan mohanya. Menurut Romo, Ya, kenapa bisa demikian, Romo? B, nggak heran. Sebetulnya kalau kita tanya kenapa bisa demikian, hanya satu Romo penyebabnya itu. Apa satu itu? Paraminya tidak cukup. Kebajikannya tidak cukup untuk dia bisa berbuat baik. Memahami dengan baik. Kan nggak sedikit. Ini terjadi juga nih Romo. Ada beberapa waktu saya mengajak ada salah satu umat, memang judulnya si umat Buddha, judulnya umat Buddha. Tetapi begitu kita ajak untuk ikut puja bakti di wihara, ya malah dia bilang begini, saya belum waktunya datang ke wihara. Nanti kalau umur saya sudah 70, saya baru aktif di wihara.
Nah, tipe begini bisa nggak Romo, Bapak Ibu teman-teman kita bilang ini tergolong orang bodoh. Boleh nggak? Ya. Kalau kita sebut ini termasuk tergolong orang bodoh. Ya. Boleh nggak Bapak Ibu? Hmm. Coba kalau menurut Romo Singgi, boleh nggak kita golongkan orang ini termasuk orang bodoh? Iya, Diajak berbuat Romo. baik nggak? Karena dia Iya ya. membatasi dirinya sendiri. Heeh. Nah, kalau saya berpendapat gini, ini orang tidak bodoh Romo, tidak bodoh. Yang membuat dia nggak tertarik dengan apa namanya kewihara, berbuat baik, hanya satu penyebabnya, yaitu tidak terkondisinya karma baik dia Romo. Parami timbunan kebajikannya tidak cukup untuk dia bisa mengenal Dhamma. Saya sering bilang begini, untuk seseorang yang mengenal Dhamma itu harus punya syarat, Romo. Harus punya syarat. Tidak semua orang tertarik dengan ajaran Guru Agung kita. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, teman-teman, sahabat Dhamma Meta Jember, dimanapun berada. Dhamma Sang Buddha itu seperti air putih. Apa modelnya? Apa kira-kira seperti air putih? Satu, tidak menawarkan kenikmatan. Sebab air putih, ya toh, rasanya tawar kan? Tidak menjanjikan kenikmatan. Yang kedua, tidak ada ancaman-ancaman. Nah, tapi kalau kita ibaratkan air putih ini, seseorang siapapun yang mempraktikkan setiap hari minum air putih cukup banyak, maka badannya hidupnya pasti sehat. Karena praktek air putih, ya toh? Nah, cuma air putih itu kalau kita minum banyak kan seringkali orang bilang enak, nggak enak, mual. Itu air putih ya, tapi kalau dipraktekin minum tiap hari, dia terhindar dari dehidrasi. Yang kedua, kita ambil contoh kopi, sirup, limun, minuman, ya itu yang berwarna, yang menjanjikan kenikmatan, justru ujung-ujungnya membawa penderitaan. Betul atau tidak? Ya, nanti Bapak Ibu bandingkan ya. Nah, kalau tadi orang itu diajak untuk berbuat baik, kemudian dia menolak, tidak bodoh. Hanya aja timbunan kebajikannya tidak mencukupi. Tabungan perbuatan baiknya tidak mencukupi untuk dia bisa mengenal ajaran Guru Agung kita. Gak gampang loh Romo, Bapak Ibu teman-teman untuk mengenal ajaran Guru Agung kita ini. Kalau parami kita nggak cukup, nggak akan tertarik. Sebab duduknya aja semuanya kan deprok di bawah. Nggak ada yang pakai bangku istimewa. Semua duduk deprok di bawah. Mau datang pakai sepatu, pakai sandal, diparkir semua di depan wihara, di depan Dhammasala. Ditaruh semuanya. Masuk sama rata duduknya semua. Nggak ada yang pakai baju mereknya mahal, masuk duduk paling depan. Nggak ada, kan sama semuanya. Itulah luar biasanya ajaran Guru Agung kita. Nah, maka Romo, tadi yang Romo sampaikan, tanyakan itu, kenapa ada orang begitu? Ya nggak heran, karena timbunan kebajikannya tidak mencukupi. Dan kita ini sudah pada jalur yang tepat, sudah tahu ada yang luar biasa, kalau kita tinggalkan itu hanya aja sayang. Tapi kalau itu terjadi, ditinggalkan pindah kepada keyakinan lain, salah nggak orangnya? Kembali lagi saya bilang, tidak salah. Itu menandakan timbunan kebajikannya sudah habis. Maka dia tertarik dengan keyakinan lain. Sederhana kan? Inilah hebatnya Dhamma ajaran Guru Agung kita. Tidak pernah menarik-narik orang lain untuk masuk menjadi umat Buddha. Kemudian ada umat Buddha yang begitu aktif tiba-tiba keluar meninggalkan ajaran Guru Agung kita. Nggak ada yang apa namanya kebakaran jenggot marah-marah tuh. Sampai cari tahu kenapa dia bisa pindah. Sampai ada keributan-keributan. Ini luar biasa. Ajaran Guru Agung kita ini betul-betul sangat luar biasa. Makanya Sang Buddha kan, Romo kita ingat nggak ada satu cerita di zaman kehidupan Sang Buddha. Ada salah satu murid dari pertapa
berambut gimbal. Ya, itu menghampiri guru agung kita. Kemudian meminta kepada guru agung agar dia dijadikan muridnya Sang Buddha. Guru agung kita kan nggak langsung terima. Kemudian malah dinasehati. Datang kedua kalinya memohon lagi kepada Sang Buddha untuk bisa diterima sebagai muridnya. Sang Buddha masih nggak bilang iya. Datang sampai ketiga kali, berarti kesungguhan hatinya. Apa pesan Sang Buddha kepada murid dari pertapa berambut gimbal itu? Guru agung kita menyampaikan pesan gini. Karena dia sudah 3 kali datang memohon kepada Sang Buddha, berarti memiliki kesungguhan hati. Tathagata menerima orang ini sebagai muridnya guru agung. Kemudian Sang Buddha berpesan, jangan pernah engkau lupakan gurumu yang lalu. Karena ajaran dia juga baik. Hormati, hargai dia. Sebagaimana engkau menghormati, menghargai aku. Ini kan mantap, Romo. Luar biasa. Ini mohon maaf ya, Romo, ada nggak sih ajaran seistimewa ajaran guru agung kita ini? Sementara yang lain mungkin sedang perebutan pengikut. Tapi di dalam ajaran guru agung kita, nggak ada yang dipaksa. Terbuka dengan bebas. Itulah sebabnya terkenal dengan ehipasiko. Datang dan buktikan. Jangan percaya omongan orang lain. Tetapi olehmu, buktikan sendiri. Apabila cocok, pergunakan dengan baik. Apabila tidak cocok, olehmu, silakan diabaikan. Wah, apa kita nggak beruntung, Romo Singgi, menjadi umat Buddha? Ya, sebegitu luar biasanya. Dan saya, Sumedo, sudah merasakan semuanya ini. Itu sebab saya kokoh dan kuat di dalam ajaran guru agung kita. Semakin kita pegang kuat, semakin bahagia, Romo. Semakin kita membantu, semakin kita memberi, semakin kita tidak kekurangan dalam hal apapun juga. Ini nyata. Yang pertama, sehat. Yang kedua, semangat. Yang ketiga, memiliki tekad dan keyakinan yang kuat untuk menjadi lebih baik lagi dari sekarang ini. Itu Romo Singgi, ya. Ya, luar biasa Romo ya. Baik Romo, kalau misalnya saya bertanya lagi Romo, kadang kan gini Romo, ada orang kan yang memiliki keyakinan atau Buddha Dhamma Sangha tuh yang sangat tinggi Romo ya. Nah, tapi kalau kita berkebalikannya, ada orang yang em, sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Misalnya ini ada masalah, itu ada masalah. Nah, kan keyakinannya kan bisa goyang Romo di sini Romo kan, kayak Tidak, gitu tidak kan? sedikit. Tidak Iya, sedikit. iya. Nah, kalau menurut Romo hal ini gimana Romo? Apakah ada Eh, pengalaman langsung Romo? banyak ini. Ini baru terjadi baru terjadi tanggal 3 kemarin, hari Sabtu ya. Romo, saya diundang menghadiri satu peringatan ulang tahun. Ya. Dan seseorang ini juga termasuk salah satu tokoh agama nih. Ini dia mengabdikan dirinya untuk pengembangan Dhamma, ya, agama Buddha ini luar biasa. Apapun yang dia punya, dia eh, danakan untuk dipakai kegiatan-kegiatan pengembangan Dhamma ini. Dan boleh dibilang sudah memiliki beberapa pengikut ya yang aktif di situ. Nah, satu pengikutnya ini memiliki pasangan beda keyakinan. Jadi pasangannya ini keyakinannya Buddhis, yang satu lagi pasangannya ini bukan beragama Buddha. Dia cerita tuh, minta waktu untuk cerita ke atas podium itu ya, atas podium dia cerita tentang agama Buddha. Dia bilang, saya bukan beragama Buddha, tetapi pasangan saya beragama Buddha. Nah, selama menjalani kehidupan sebagai perumah tangga dengan pasangan yang beda agama itu, dia cerita nih, pasangan yang beragama Buddha itu tidak pernah dia mendengar pasangan itu mengajak dia untuk pindah agama menjadi agama umat Buddha. Tidak pernah, dia bilang. Tapi
pasangannya ini selalu bercerita tentang apa yang dilakukan di wihara. Nah, satu waktu usaha orang ini nih sedang mengalami penurunan yang drastis. Ya bahasa seremnya punya utang sampai banyak gitu ya, punya utang pusing mau bayar utang. Dan pada waktu itu si pasangannya ini ngajak dia untuk berbagi. Nah, baksos lah, baksos yang untuk berbagi baksos. Dia ngomong ke pasangannya, kamu bagaimana sih? Kita lagi pusing mau bayar utang. Kamu mau baksos. Dia bilang, bagaimana dengan utang kita ini? Nah, dari cerita sini Bapak Ibu coba nanti ya di apa namanya diartikan sendiri ya, diartikan sendiri. Tetapi saya mau sampaikan ini menjadi luar biasa. Kita butuh duit untuk bayar utang. Sedangkan uang itu belum ada, dia bilang. Tapi kamu mau baksos, bagi-bagi kepada orang yang patut untuk menerimanya. Memang lokasinya itu lokasi minus. Dan wajar, pantas untuk dibantu baksos. Nah, tekad nih, Romo, Bapak Ibu teman-teman, warga ini baksos ya. Pasangannya bilang, dah kamu ikut aja, nanti kita lihat di lapangan seperti apa. Kita masih berterima kasih, kita masih apa namanya mempunyai kecukupan. Hanya memang mau bayar utang pusing. Besok hari Senin duitnya nggak ada gitu. Dah kata pasangannya, kamu ikutlah, nanti dilihat di lapangan. Ikut, walaupun beda keyakinan Romo. Nah hari itu terjadi satu peristiwa pembagian sembako dengan ketulusan hati. Dia bagi ikut. Dan dia betul tuh waktu pembagi itu dia melihat ada warga-warga yang memang betul-betul pantas untuk dibantu. Hidupnya, rumahnya aja seperti itu. Dan kekurangan dari pangan, sembako. Dibantu Romo. Pas dibantu hatinya seneng. Luar biasa hatinya bahagia. Maka syarat berbuat baik itu ya, bahagia sebelum berbuat baik, bahagia ketika sudah berbuat baik, bahagia setelah berbuat baik pulang ke rumah. Nah, ini dilakukan Romo. Ini bukan katanya nih Romonya, ini fakta ini. Dan orangnya juga ada itu. Setelah dia berbagi itu, belum selesai pembagian sembako itu, HP-nya ini bunyi. Langganannya telepon ke dia pesan barang senilai yang dia butuhkan uang itu untuk bayar utang 2 hari lagi. Dan ini luar biasa. Nih Romo nih. Kebajikan itu berbuah pada waktu yang tepat. Tapi syaratnya yakin dan tulus. Kalau tulus, hasilnya pasti akan tulus. Nah ini betul-betul terjadi nih Romo nih. Baru tanggal 3 kemarin. Saya dengarkan itu, waduh saya bilang ini luar biasa. Ini perlu kita berbagi kepada teman-temannya yang lain. Dan apa yang terjadi pada akhirnya Romo? Pasangannya yang beda keyakinan itu menyampaikan kepada pasangannya, saya mau menjadi umat Buddha. Sampai detik kemarin dia cerita, dia sudah menjadi umat Buddha. Pernah nggak kita umat Buddha ini menarik-narik orang lain untuk menjadi umat Buddha pengikut di agama Buddha? Tidak ada Romo. Tapi diberikan bukti-buktinya. Maka itu olehmu buktikan sendiri. Apabila cocok, silakan ambil sebagai pendamping hidupmu. Apabila tidak cocok, abaikan, tidak masalah. Siapapun yang menjadi umat Buddha, Guru Agung kita, nggak ada untung. Siapapun yang meninggalkan ajaran Guru Agung kita, keluar dari agama Buddha, Guru Agung kita tidak ada kerugian. Ya toh? Nah, yang rugi dan yang untung dirinya sendiri. Seperti saya kan bilang tadi, saya adalah bagian daripada manusia yang sangat beruntung dalam hidup. Sebab saya mengenal Dhamma, ajaran Guru Agung. Yang tidak pernah memberikan janji, tidak pernah memberikan ancaman-ancaman, tetapi memberikan bukti. Apabila kita praktekkan Dhamma dalam kehidupan ini. Sila, samadhi, panya. Tidak ada yang kurang dalam hidup kita kalau kita praktekkan itu. Demikian ya Romo Singgi. Masih ada lagi?
Ya, luar biasa Romo. Baik Romo. Berikutnya ini ada yang bertanya dari kolom komentar Zoom Romo. Izinkan Ibu Endang bertanya, dalam menjalankan pengendalian diri dengan jalan meditasi, untuk pemula agar semangat dalam bermeditasi, Bagaimana, izinkan Romo? sebentar ya, dalam menjalankan pengendalian diri dengan jalan meditasi. Nah, untuk pemula supaya dia tuh semangat dalam meditasi itu kan perlu gak sih kayak membacakan suatu parita kayak gitu? Bagaimana pendapat Perlu, Romo? perlu. Kalau pemula itu memang kita ada baiknya Bapak Ibu, sahabat Dhamma Meta Jember, kita awali dengan penguncaran parita. Kalau Bapak Ibu memiliki altar di rumah, nyalakan lilinnya, kemudian dupa cukup satu batang, nggak usah banyak ya, sebab dupa yang banyak itu akan mengganggu konsentrasi. Nanti matanya perih, asap dupanya itu menjadi apa memenuhi ruangan itu, akhirnya pernapasannya terganggu. Kalau umpama kata, saya nggak pakai dupa boleh nggak Romo? Monggo, silakan. Saya nggak pakai lilin boleh nggak? Silakan. Nggak ada masalah. Karena pemula, awalilah dengan nama Karapata. Ditambah lagi penghormatan pendahuluan kepada Guru Agung kita. Ditambah lagi sarana Gamanapata. Kita mengambil tiratana sebagai pelindung hidup kita. Artinya dibacakan nggak? Karena pemula ada baiknya dibacakan. Kenapa dibacakan? Itu menguatkan keyakinan kita terhadap tiratana. Nah, nama Karapata. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Nah, sudah namaskara, masuk pada penghormatan. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna 3 kali. Untuk menguatkan keyakinan, memberikan sugesti kepada kita sebagai pemula. Yang ketiga, ambil 3 perlindungan. Budang saranangga cami, damang saranangga cami, sanggang saranangga cami. Panjatkan artinya. Aku berlindung kepada Buddha. Itu menguatkan keyakinan kita. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Tapi di dalam membacakan artinya jangan terburu-buru. Sebab kan kita punya waktu banyak di rumah sendiri mah. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Sampai dengan ketiga kalinya. Namaskara, Bapak, Ibu, duduk sesantai mungkin, senyaman mungkin menurut postur Bapak Ibu. Tetapi harus tegak, ya harus tegak. Ini, jangan bongkok begini. Kalau bongkok ini mengganggu peredaran darah, mengganggu apa namanya peredaran udara. Luruskan. Sekaki bisa sila, sila. Tidak bisa sila, begini. Satu ke depan, satu ke belakang. Sakit juga, umpama kata, mau duduk di bangku, monggo. Duduk di bangku, nggak boleh bongkok. Tetap tegak begini. Nah, sebelum duduk itu, sudah mulai siap-siap duduk, dirileks semuanya. Ibu, bapak, dalam hati, dalam pikirannya berucap begini. Saya, Sumedo, akan duduk bermeditasi selama 1 jam. Dan saya tidak akan merubah posisi saya dalam kondisi apapun juga. Itu tekad, itu aditana, itu semangat. Kalau Bapak Ibu nggak barengi dengan semangat, nanti biasanya gagal lagi. Dan nggak pernah duduk meditasi. Oke, setelah itu duduk meditasi, pemula ya, matanya dipejamkan. Kemudian atur napas dengan baik, tapi nggak dibuat-buat. Tarik masuk, alami, keluar, masuk, keluar. Nanti hitungan beberapa saat, ini pikirannya pasti akan jalan. Apa jalan pikirannya? Mungkin ada yang terpikir, pintu belum dikunci.
Ada yang terpikir tadi kompor sudah dimatiin belum ya? Ada yang terpikir lagi, macam-macam dah. Nah, pikiran ini akan bergerak terus detik per detik. Kalau kita punya tekad, semangat yang kuat, pikirannya kita kendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Sadari, pikiran saya sedang lari loncat ke sana sini. Nah, kemudian ibu bapak sampaikan pelan-pelan begini. Saya sedang bermeditasi. Saya sedang bermeditasi. Konsen lagi, fokus lagi. Napas masuk keluar, napas masuk keluar. Tapi jangan dibikin-bikin. Nanti napasnya seperti dikejar-kejar. Normal aja semuanya. Dapat 5 menit, bisa fokus saja. Ya, itu sudah luar biasa. Dapat 10 menit, lebih luar biasa. Dapat 1 jam, jempol buat Bapak Ibu. Nah, setelah kita rutin melatih meditasi ini, yang tadinya kacau pikirannya, pelan-pelan bisa akan terkendali karena sudah keterbiasaan. Kalau orang sudah terbiasa meditasi, nggak duduk meditasi nggak nyaman. Rasanya kepengen meditasi. Dimanapun nanti kita berada, saat kita duduk, sibuk, atau pengen fokus, pakai fokus dengan sebaik-baiknya. Itu nanti akan muncul dengan sendirinya. Nah, duduk deh, ya. Karena kalau kita duduk 1 jam pun pikiran kita lari, sono lari sini, timbulnya pegel. Oleh karena itu kita harus mampu mengendalikan diri kita sendiri. Apapun yang muncul, apapun yang datang, disadari semuanya. Masih belum bisa kita mengendalikannya. Tidak apa-apa, tidak usah dilawan. Semakin dilawan, semakin kita nggak bisa meditasi. Ikutin terus, ikutin, sadari itu aja. Ya. Nah, lama kelamaan pasti akan sanggup dan akan bisa. Kalau sudah duduk meditasi 1 jam nggak cukup, Bapak Ibu. Rasanya pengen terus. Kalau sudah kita meditasi, apa hasilnya? Tadi yang saya bilang di awal ya, terkendali semua hal. Emosi terkendali, keinginan bisa kita pahami. Kita bisa menyesuaikan diri kita dengan situasi kondisi apapun juga. Inilah kalau kita memahami Dhamma dengan baik. Begitu ya, Romo dan Ibu penanya. Ya. Ya, baik Romo. Tadi pertanyaan terakhir itu adalah akhir dari acara kita, Romo. Mungkin Romo boleh memberikan sebuah kesimpulan Romo mengenai acara pada malam hari ini. Silakan Romo. Baik, terima kasih untuk Romo Singgi Purnama, Ibu Bapak, Saudara sekalian, sahabat Dhamma Metta Jember. Ya, dalam kehidupan ini semua kita mendambakan kebahagiaan. Baik jasmani maupun batin kita. Kebahagiaan yang kita harapkan di dalam jasmani adalah sehat. Maka kita mesti terkendali dalam hal apapun juga. Kebahagiaan dalam hidup ini, batin kita murni dan tenteram. Melalui meditasi, praktik Dhamma dengan baik. Ya. Metode hidup sebenarnya sederhana. 10% dari pagi sampai malam pasti akan muncul hambatan, halangan, rintangan. 10%. Ya, kejengkelan, kekesalan. 90%-nya kebahagiaan yang menanti kita. 90% akan kita miliki kebahagiaan itu kalau kita mampu mengendalikan diri kita dengan baik. Nah, hidup bahagia adalah saat kita rutin dan bisa, mohon maaf Bapak Ibu ya, BAB. Itu bahagia. Yang kedua, hidup bahagia, kita dapat tidur dengan baik dan cukup jamnya. Yang ketiga, kita masih bisa tertawa dengan bebas. Yang keempat, lepaslah dendam, sakit hati, kebencian, iri hati. Karena itu adalah racun dalam hidup kita. Maka kalau kita mampu mengendalikan ini semuanya, hidup kita pasti bahagia. Terakhir, jangan pernah tinggalkan, jangan pernah lupakan bermeditasi. Ditutup, teruslah berbuat baik sampai akhir. Karena kita hidup ini tidak terlalu lama. Maka itu jangan sia-siakan hidup yang singkat ini. Sehingga bermanfaat
diri kita dan buat semua orang. Dan semoga kita semua senantiasa tetap berlindung dan dalam lindungan tirah tanah. Semoga Dhamma menjadi penuntun kita, serta berkahnya Sangga mengikuti langkah kita sekarang dan untuk selama-lamanya. Dan semoga semua kebajikan yang kita timbun pada hari ini melimpah kepada sanak keluarga leluhur, melimpah kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Demikian, terima kasih Bapak Ibu, selamat berjuang untuk mencapai kebahagiaan jasmani dan batin. Sabe sata bawantu suki tata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Romo atas paparan pada malam hari ini. Semoga dapat mencerahkan kita semua dan semoga kita dapat memahami inti Dhamma yang sesungguhnya. Baik, acara saya kembalikan kepada peranata acara, kepada Saudari Kema Dewi, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Romo Sumedo atas pemaparan materinya yang luar biasa dan terima kasih pula kepada Romo Singgi Purnama selaku moderator pada hari ini. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat. Sebagai wujud apresiasi pada Romo Sumedo yang telah memberikan Dhamma Talk yang luar biasa pada malam hari ini, panitia ingin menyerahkan sertifikat penghargaan. Mohon dapat diterima, Romo. Baik, terima kasih atas penghargaannya. Semoga penghargaan ini mampu membuat saya bisa lebih banyak berbuat baik lagi ke depan. Dan semoga Dhamma Meta Jember senantiasa berjaya, maju terus, menggemakan Dhamma di seluruh Nusantara kita ini. Sehingga semua umat Buddha merasa dapat manfaat yang besar. Dan kepada panitia atau Kema Devi, mohon nanti sertifikat ini dikirim dalam bentuk PDF ya, sehingga saya nanti bisa print. Nah, ini satu kebanggaan buat saya, nanti saya taruh di wihara saya. Tuh, dapat Romo Sumedo dapat sertifikat. Nah, ya, terima Ya, kasih siap, Romo. Bapak Dhamma Meta Jember dimanapun berada. Selamat berjuang untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini maupun di yang alam berikutnya, di kehidupan yang berikutnya. Terima kasih. Mohon izin pada Romo untuk memandu Parita Patidana ini, Romo. Baik. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita akhiri pertemuan kita Dhamma Talk pada malam hari ini dalam rangka SPD. Ya, semoga bermanfaat buat kita. Untuk itu kita limpahkan juga jasa kebajikan ini kepada semua makhluk. Anda mayang pati dan nagat ayo banamase punya sedane kata sa yana nyani kata nime desanca bagino hontu sata nanta pamanaka ye piya gunawan taca mai hang mata pita dayo ditame capya ditawa anye majata werino sata ditandilo kasming te bumma catuyonika pance kaca tua kara sangsaranda bawa bawe nyatang ye pati dan name anu modantu te sayang ye cimang napa janandi dewa te sang niwe dayung maya dinana punyanang anu modana hetuna sapi sata sada hontu awera suka jiwino kemapa dan cepapontu tesasa si jatang subha. Terima kasih, Romo. Selanjutnya, marilah Sama-sama. kita tutup acara sebulan pendalaman Dhamma ini dengan kembali membacakan Parita Nama Karapata yang akan dipimpin oleh Romo Singgih Purnama. Kepada Romo, kami persilakan. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu semua, mari kita menyatukan pikiran dan kesadaran kita untuk melakukan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Angga, Bak
gawantang abiwademi. Arahang sama sambuddho bagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Swakhat, bhagavat, dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang Namasami. Supartipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang Namami. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Baik, saya serahkan kepada perantara acara. Si skema. Baik. Mungkin tadi Romo Sumedo mau izin keluar duluan ya Romo. Dipersilakan Romo jika ada kegiatan lanjutan. Baik, untuk acara selanjutnya izinkan saya membacakan puisi karya Teddy dan Natasha dengan judul Jalan Utama yang Unggul. Hidup bukan sekedar berjalan, tetapi melangkah dengan arah. Bukan sekedar bernafas, tetapi hidup untuk tujuan mulia. Menjadi cahaya seperti mentari yang menyentuh pertiwi, tanpa memilih yang kan disinari. Pikiran adalah akar mula kehidupan. Pikiran yang jernih melahirkan pandangan terang, seperti mata air yang tak pernah kering, memberi minum kepada keringnya batin. Hendaknya pikiran diarahkan pada welas asih, agar setiap niat menjadi benih kebajikan. Ucapan adalah jembatan antara hati dan dunia. Dari lisan lahir kedamaian, luka yang tak terlihat. Bicaralah dengan kejujuran yang santun, kehangatan, seperti angin sepoi yang menyejukkan dan menemani mentari sore hari. Perbuatan adalah jejak yang tertinggal, lebih lantang daripada 1000 janji. Berbuatlah seperti hujan yang membasahi ladang, tak memilih tanah apapun, terus memberi, terus merawat, dengan tangan yang terbuka dan hati yang tulus. Semoga pikiran kita senantiasa jernih, memandang semua makhluk setara dalam kasih. Semoga ucapan kita jadi obat bagi mereka yang lelah dan terluka. Semoga perbuatan kita jadi pelita yang menuntun jalan bahkan di gelap malam. Hingga tiba saatnya kita meletakkan semua beban, melampaui suka dan duka, mencapai kebebasan sejati, kebahagiaan yang tak lahir dari dunia yang abadi selama-lamanya. Demikianlah puisi karya Teddy dan Natasha. Selanjutnya kami membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma untuk melakukan kebajikan dengan berdana untuk menyokong perkembangan Buddha Dhamma.
Demikianlah sebulan pendalaman Dhamma episode ke-27. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Biku Sangga, Yang Luhur Samanera dan Atna Silani, Yang Terhormat Rama Ramani, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sedama yang telah mengikuti sebulan pendalaman Dhamma kali ini hingga selesai. Semoga kita selalu bersemangat dalam melakukan kebajikan. Saya Kema, pamit undur diri. Selamat malam. Namo Buddhaya.